Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Saat sidik jari berubah, sidik jari energi besar lainnya muncul, bertabrakan dengan guntur hitam misterius yang tersisa, dan akhirnya keduanya dimusnahkan dalam ledakan yang menggelegar. Di loteng halaman keluarga Yu, melihat Xiao Yan yang secara paksa menghancurkan dua petir, banyak orang tercengang. Selain Lamban, ada juga sedikit kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Bagaimana Le Iyun, yang tadinya cukup takut di tangan apoteker, menjadi begitu rentan di tangan anak ini? Bum bum bum. Xiao Yan menghancurkan dua guntur misterius hitam satu demi satu, dan awan gelap itu tampaknya menjadi lebih marah. Saat ini, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan satu demi satu, kilat menerobos awan hitam seperti ular piton hitam, dan kemudian menghancurkannya. Satu demi satu dengan ganas, untuk Xiao Yan di atas rumah kayu. Melihat guntur misterius hitam pekat yang jatuh dari langit, mata Xiao Yan bersinar dengan antusias. Pengalaman bertahun-tahun ini telah menciptakan kepribadiannya yang tenang, tapi mungkin itu karena dia akan segera pergi. Dia tampak sangat arogan, dan itu harus terjadi. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini baru saja memiliki jejak kekuatan dan kepercayaan diri yang benar-benar sesuai dengan usianya. Api putih susu naik ke seluruh tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tawa itu terdengar seperti guntur, bergema di seluruh halaman keluarga Yu. Segera, jubah lengan bajunya berkibar dengan keras. Itu mengalir keluar, dan segera menghadapi misterius hitam kilat yang memenuhi langit tanpa rasa takut. Bang bang bang. 1-1 ZC. Ledakan guntur besar meletus satu demi satu di langit, dan setiap kali meletus, itu akan menyebabkan sedikit getaran di ruang dunia ini. Di langit, guntur misterius hitam itu luar biasa, dan penampilan apokaliptik ini membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Di atas rumah kayu, setelah bertarung melawan petir hitam misterius selama puluhan kali, wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi pucat, dan bahkan sedikit darah muncul di sudut mulutnya. Meskipun begitu, antusiasme di matanya sama sekali tidak terlihat. Tidak pernah melemah. Tidak, guntur misterius ini masih terlalu kuat sekarang. Itu harus dilemahkan? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan guntur yang mati rasa dengan cepat mengalir melalui meridian di tubuh, menyebabkan tubuh Xiao Yan merasakan kelemahan, dan dalam proses melawan, dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Perlawanan Xiao Yan secara bertahap melemah, tetapi Dan Lei menjadi semakin ganas. Momentumnya seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah sampai pil itu pecah berkeping-keping. Ledakan. Cahaya hitam bersinar di langit dan bumi, dan guntur hitam yang berukuran setengah sang melesat keluar dari awan gelap lagi. Merasakan kekuatan guntur misterius hitam ini, ekspresi Yuyu dan Yuru sedikit berubah. Tubuh mereka bergerak, dan ki pertempuran mereka yang agung hendak diselamatkan. Tetapi tawa Xiao yang datang lagi dari rumah kayu itu. Senior, tolong jaga tanganmu, petir ini masih berguna bagiku. Xiao yang juga buru-buru berbicara untuk berhenti, dan akhirnya melemahkan petir misterius ini, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Kekuatan langit dan bumi benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, ini harus tentang waktu. Boneka setan emas, sekarang. Begitu kata-kata Xiao yang kepada Yuyu dan yang lainnya jatuh, sosok yang sedikit keemasan muncul di depan Xiao yang dari udara tipis, dan kemudian sosok yang sedikit keemasan itu mengepalkan tinjunya dan meninju seperti ini tanpa keinginan. Meninju, guntur misterius yang menakutkan itu benar-benar muncul di kepalan tangan boneka iblis emas itu.
Seolah-olah ada daya tarik misterius seperti magnet di kepalan tangan itu. Ada keheningan di langit, satu demi satu tatapan heran langsung membatu. Boneka ini sebenarnya dapat menyerap kekuatan Guntur. Anda harus tahu bahwa ini adalah guntur misterius, bukan guntur biasa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera mulai membiarkan boneka iblis emas menyerap kekuatan guntur. Pada saat ini, petir misterius jelas tidak memiliki cuaca yang mengerikan sekarang, tetapi jumlahnya cukup besar. Tapi itu adalah suplemen langka. Jika petir misterius yang lemah ini diserap oleh iblis emas, saya ingin tahu apakah itu akan dapat mencapai langkah yang disebutkan oleh tuan saya, Raja Naga Emas? Sebanding dengan boneka Kaisar Petarung Bintang 5. Karena itu, dia duduk bersila langsung di rumah kayu dan mulai mengamati situasi boneka iblis emas yang menyerap petir misterius. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, boneka setan emas berhenti, menatap petir hitam, dan kemudian perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Untuk gerakan ini, petir iblis hitam tidak hanya tidak menghindar, tetapi malah tampak terprovokasi. Secara umum, satu demi satu kekuatan guntur yang ganas dilemparkan ke lengan boneka iblis emas itu. Hei Hailei baru saja melebur ke dalam lengan boneka setan emas, tetapi tubuh yang sedikit keemasan yang terakhir tiba-tiba meledak dengan isapan yang aneh, dan langsung menyedot guntur ilmu hitam ke tengah tubuhnya. Cici! Menarik petir hitam ke tubuhnya, rambut Jin Yaopup segera berdiri seperti landak yang menjaga musuh, dan lingkaran guntur dan kilat hitam terus berkedip liar di sekitar tubuhnya, gemetar aneh. Suara itu keluar satu demi satu, dan kekuatan guntur di permukaan tubuh mengalir kemana-mana yang sangat keras. Xiao Yan menatap dengan gugup pada boneka iblis emas yang dikelilingi oleh bunga listrik hitam. Setelah beberapa saat, matanya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan guntur yang sangat kejam dari iblis misterius ada di dalam boneka iblis emas. Setelah mengamuk dengan panik, tubuh akhirnya secara bertahap bergabung ke dalam tubuhnya, dan energi kekerasan menyusup ke otot-otot boneka setan emas dan terus-menerus memperbaiki tulangnya. Guntur misterius ini benar-benar dilemahkan oleh serangan sebelumnya, dan kekuatan guntur yang tersisa tidak bisa membantu tetapi menghancurkan boneka iblis emas, dan itu bahkan efektif melawan boneka iblis emas. Dan di bawah temper seperti ini, tubuh emas boneka iblis emas menjadi sedikit lebih gelap, dan otot-otot di seluruh tubuhnya bergetar, dipenuhi dengan kekuatan visual. Efeknya bagus. Satu demi satu, energi guntur ajaib misterius dilepaskan dari awan petir di seluruh langit, dan akhirnya semuanya meleleh di tubuh iblis emas Wemtlovelkom dan kemudian iblis emas perlahan menyerap. Xiao Yan sedikit senang. Xiao Yan juga jelas bahwa ketika warna emas pada boneka setan emas benar-benar berubah, itu akan menjadi waktu bagi boneka setan emas untuk berevolusi. Itu benar-benar telah berevolusi menjadi boneka yang sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 5. Teman kecil Xiao Yan benar-benar tidak terduga. Saya tidak menyangka memiliki boneka yang begitu berharga, kata tetua ketiga juga. Sepertinya kita tidak khawatir. Yuyu juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat kritis barusan, dia telah merencanakan untuk mengambil tindakan. Tetapi kata-kata Xiao Yan membuat Yuyu harus percaya pada pemuda ini. Tapi sekarang sepertinya Xiao Yan anak ini yang tidak bermaksud menjadi besar, tapi dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tidak apa-apa. Yueru juga menghela nafas lega. Alkimia pada dasarnya telah selesai. Selanjutnya, tunggu pil ini hilang dan selesai. Xiao Yan juga tertawa. Setelah liku-liku, dia masih harus berhasil. Waktu berlalu menit demi menit melihat awan petir yang semakin kecil di langit dan boneka iblis emas yang cahaya keemasannya menjadi semakin kental, Xiao Yan mengangguk puas. Bum bum bum.
Setelah jejak emas terakhir di tubuh Jin Yaopup benar-benar berubah menjadi emas, dan Lei hampir menghilang. Itu adalah Xiao Yan. Bajingan kecil, kamu dapat dianggap membiarkan aku menemukanmu. Mueller memandang sosok di langit yang sedang memperbaiki pil obat, dan kemudian pria berbaju abu-abu yang bersama Mueller berkata dengan getir. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.